Juara ya, kalau ngomongin kelakuan absurd pengendara motor warga 62. Ada aja tingkah konyolnya ketika berkendara di jalan raya. Mulai dari slonong boy ketika keluarga, ugal-ugalan, dan juga masih melanggar peraturan lalu lintas padahal sudah jelas itu rambu lalu lintas terpasang. Sobat Polistory, kebayang nggak sih gimana repotnya zaman dulu ketika belum ada mobil atau motor, kemana-mana harus jalan kaki. Kalau mau lebih cepet ya palingan naik sepeda atau menggunakan hewan. Emang sih tujuan diciptakannya mesin itu untuk mempermudah segala aktivitas manusia, terlebih dengan adanya kendaraan. Jarak yang tadinya jauh bisa kita tempuh dengan waktu yang lebih singkat. Kita semua sepakat ya bahwa berkendara di jalan umum harus dilakukan dengan baik dan tentunya ada peraturan yang harus dipatuhi. Tapi gimana ya? Masih ada aja yang suka melanggar peraturan. Tapi balik lagi sih ke diri masing-masing. Padahal nih ya, udah pasti di setiap adanya kecelakaan dimulai dari adanya pelanggaran lalu lintas. Dan berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri, sepanjang tahun 2021 terjadi hampir 94.000 kecelakaan dengan melibatkan setidaknya 121.000 kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Miris ya. Kalian pasti nggak heran kan? Dan pasti kalian juga sering melihat kelakuan konyol para pengendara lain yang ada di jalan. Sadar atau enggak, banyak banget perilaku buruk para pengendara yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Coba kalian sebutin perilaku para pengendara yang ada di jalan raya yang kadang suka bikin gemes banget. Oke. Selain slonong boy ketika di gang, main HP, ngerokok, ugal-ugalan, nyelip sembarangan. Coba apa yang pernah kalian alami di jalan raya? Harus sabar ya ketika kita berkendara di jalan raya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Coba aku puterin dulu ya videonya. Harus dilihat. Dua-duanya salah. Allah! Kan? Dua-duanya salah. Nih, coba gimana kalau udah kayak gini? Siapa yang dirugikan dan siapa yang salah? Ih, bagaimana sih? Ih, kan? Astagfirullah. Wah, ini untung kepalanya nggak masuk nih ke bawah kolong mobil. Ih, nggak ngerti lagi. Ya ampun, kenapa sih harus kayak gitu? Selain membahayakan diri sendiri, tipe-tipe pengendara seperti ini nih yang bikin jengkel pengendara lainnya. Kecerobohan kecil ini nih yang bisa bikin impact besar bagi pengendara lainnya. Seperti lupa matiin lampu sen atau bahkan salah nyalain lampu sen. Belok kiri, sen kanan. Siapa yang suka nggak sadar kayak gini dan bikin salah paham para pengguna jalan lainnya. Kalau kenapa-kenapa, jadi galakan dia. Bener nggak? Buat kalian semua nih, ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan masuk ke jalur utama. Berhenti. Itu yang pertama, pokoknya harus berhenti dulu. Setelah itu, nyalain lampu sen kalian sebagai penanda. Pastikan posisi kendaraan kalian kelihatan nih oleh pengendara lainnya. Posisi kendaraan kalian jangan terlalu maju ya. Dan tengok kanan kiri dulu untuk mastiin jalanan utama aman buat dimasukin. Dahulukan kendaraan yang melaju di jalan utama. Karena kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan akibat kecerobohan dan kelalaian kalian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bakal ada sanksi yang akan kalian terima. Hukumannya nih bisa 6 bulan kurungan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Tapi lain halnya apabila kecelakaan tersebut hingga menyebabkan korban jiwa. Sanksinya pasti lebih berat, yaitu kurungan 6 tahun atau denda maksimal 12 juta rupiah. Sobat Polistory, emang modifikasi motor itu menjadi hak kalian sebagai pemilik kendaraan.
Tapi lain halnya apabila modifikasi tersebut sampai mengganggu kenyamanan dan juga keamanan. Kadang kita sebagai pengguna jalan tuh heran ya, kenapa sih orang-orang itu rela modifikasi kendaraannya sampai terbilang ekstrim, ngerubah bentuk atau dimensi kendaraan, mesin, dan juga daya angkut. Kalau buat kontes sih masih bisa dimaklumin ya, tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari coba deh dipikir-pikir lagi. Modifikasi kendaraan itu nggak dilarang kok, asalkan nggak membahayakan dan juga nggak mengganggu arus lalu lintas. Tapi kalau modifikasi kalian sampai nggak wajar, apalagi sampai bikin perubahan tipe, jangan salah. Itu ada sanksinya loh. Karena disebutkan di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, modifikasi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajiban uji tipe bisa kena sanksi 1 tahun kurungan atau denda maksimal 24 juta rupiah. Sobat Polistory, peraturan dibuat semata-mata untuk keselamatan kita bersama. Jangan ada di benak kalian berpikir kalau ribet banget sih motor-motor gue. Halo, kalau kalian kenapa-kenapa emang kalian bisa sendiri. Terus, kalau lecet mau kalian obatin sendiri. Kalau terjadi kerusakan fasilitas umum mau kalian benerin sendiri. Kan enggak. Hal dasar yang masih sering kita temui lagi nih di jalan, yaitu pengendara yang nggak pakai helm atau nggak memakai atribut keselamatan lainnya. Padahal udah jelas banget kalau helm ini berfungsi sebagai pelindung organ tunggal. Bukan organ tunggal yang ini, bukan. Maksudnya adalah organ vital alias kepala itu. Dan balik lagi, karena semata-mata untuk keselamatan kalian, maka dibuatlah sebuah peraturan yang apabila dilanggar seperti tidak memakai helm ketika berkendara akan dikenakan kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Dan ini juga berlaku untuk yang dibonceng ya. Entah kurangnya edukasi atau sosialisasi yang membuat para pengendara sepeda motor ini seringkali melakukan pelanggaran. Padahal sudah jelas terpasang rambu lalu lintas. Tak jarang kita temui di jalan atau bahkan terkadang diri sendiri nih yang nekat melanggar rambu lalu lintas dengan berbagai alasan. Misalnya, putar balik sembarang tempat, lawan arah, naik ke trotoar, robos lampu merah, parkir sembarangan, dan masih banyak yang lain lagi. Padahal nih ya, kalau kalian melanggar rambu lalu lintas, kalian bisa dikenakan kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Nah, sama satu lagi nih yang lagi hits di jalanan, yaitu main HP atau merokok. Padahal nih ya, kegiatan lain yang kalian lakukan seperti merokok dan main HP itu bisa mengganggu konsentrasi kalian, tau gak sih? Dan tanpa disadari, abu rokoknya itu bisa mengganggu konsentrasi pengguna jalan lainnya. Dan kalau udah kayak gitu, ganggu konsentrasi karena dipengaruhi sesuatu, kalian bisa dikenakan sanksi pidana 3 bulan kurungan atau denda maksimal Rp750.000. Saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan menjadi awal terbentuknya lalu lintas yang aman dan nyaman. Patuhi aturan yang berlaku. Dan mari kita bersama-sama menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Saya Bribtu Rizka, sampai jumpa di episode Polistory selanjutnya.